Kamu udah bangun? Udah puas belum ya dia? Kok aku di sini? Kemarin kamu pingsan, jadi aku bawa pulang ke rumah. Suruh pembantu gantiin baju kamu. Hah? Selamat datang di tim saya. Kalau mau jadi pengacara, kamu harus melewati masa uji coba. Kamu harus menyelesaikan ujian yang saya berikan. Kasus pertama ada di folder ini. Kamu punya waktu 5 menit untuk siap-siap. Setelah itu kita akan melakukan wawancara dengan klien. Laporkan analisismu terhadap kasus ini. Kali ini Otto adalah seorang dokter. Pihak lain itu keluarga pasien. Ini adalah kasus sengketa medis. Saya dalam masalah. Suami saya sangat menderita. Gimana bisa ada dokter yang gak mau bertanggung jawab? Kamu sebagai seorang dokter benar-benar tidak bertanggung jawab. Sekarang papaku udah mau operasi. Kamu mau kabur kemana? Saya ada sedikit urusan. Saya pergi dulu ya. Dia gak akan menunda proses operasi. Dokter apaan kamu? Aku akan panggil pengacara. Tunggu aja gugatan dariku. Kalian tahu nggak kalau dokter Lee? Kita sebagai pengacara harus menegakkan keadilan. Kenapa Anda membela dokter ini? Jangan terlalu cepat mengambil tindakan. Kita lihat dulu. Papaku harus tunggu berapa lama lagi? Kapan operasinya akan dimulai? Dok, kamu kemana aja? Hal apa sih yang lebih penting daripada operasi papaku? Waktunya sudah kuperhitungkan. Operasi papamu gak tertunda. Dokter macam apa sih kamu? Di dalam itu papaku. Coba itu kalau papamu. Papanya dokter Lee baru saja meninggal. Di lantai atas, tadi dokter pergi melihat papanya untuk terakhir kalinya. Ngapain kamu bicarakan ini? Cepat persiapkan operasinya. Duh, gimana operasinya? Operasinya lancar, sebentar lagi sudah bisa keluar dari rumah sakit. Dokter Lee, maafin saya ya. Tadinya kami terlalu khawatir, jadi mengabaikan keprofesionalan dokter. Aku akan membatalkan tuntutanku. Tadi kami juga nggak tahu kalau ayah dokter. Gak apa-apa. Kamu bisa gak dewasa sedikit? Aku cuma pengen buat kamu senang. Lucu kah? Ngapain kamu bawa aku ke sini? Kenalin ke seseorang. Ini Ani. Ini rekan kerjaku, Cynthia. Rekan kerja? Nara, kamu ngomong apaan sih? Oh, kata Nara aku gak ada sahabat. Jadi disuruh kamu jadi sahabat. Karena kita sahabatan deh. Iya, suruh. Hubungan kita udah lama. Kamu kok seenaknya sih? Iya. Film itu lumayan bagus. Malam nanti kita nonton yuk. Nara, aku pergi ya. Ani bilang rumahnya terlalu sepi, jadi dia kesepian. Suruh aku temenin dia. Pergilah. Udah datang. Aku nggak jadi pergi deh. Nara butuh aku. Berapa lama lagi kamu mau sembunyiin dari dia? Cuma tahu dia butuh seseorang yang menemaninya. Kamu wakilin aku jagain dia ya. Oh, kamu di sini? Sebenarnya aku tahu kamu jauhin aku karena gak mau aku sedih. Biar aku aja yang jagain kamu. Nara, minum obat. Nare, Nare. Sejak kapan namamu jadi Nare? Ini punya Nare, bukan punya Nara. Gak peduli kedepannya ada masalah apa, kamu jangan pernah jauhin aku lagi ya. Cariin aku sahabat lain juga.
Sebenarnya sih ya, awal menurutmu apa aku terlalu aku manja? tertarik dengan dia karena sikap manjanya. Aku suka kamu tiap hari manja sama aku, ikut kecil. Yang benar. Selama berada di sisiku, kamu bisa selalu jadi anak kecil. Tetapi kedepannya, karena dia terlalu manja, dia pun menjadi bebanku. Kalian mau pergi aja dulu. Aku mau pergi jemput pacarku. Dia selalu Kamu udah punya datang, alasan. kamu lupa bawa kunci lagi. Untuk mengikutiku Aku mau ikut kemanapun masuk aku pergi. dong. Boleh ya, please. Sebelum tiga hari itu, aku lagi main game. Kamu udah belum? Aku gak bisa tidur sendiri. Kamu udah besar, masih suruh orang temenin tidur. Kamu anak kecil apa? Itu aku temenin kamu main game. Kamu bisa nggak usah manja gitu? Nggak bisa apa kamu ngurus dirimu sendiri? Ganggu banget sih. Setelah hari itu aku merasa dia berubah. Aku duluan tidur ya, pintunya gak kunci. Dia mulai ada kehidupan sendiri. Nanti malam ada reuni sama teman kamu kalau pergi aku. Gak bisa, aku udah janji sama teman mau pergi ke mall. Tapi aku selalu merasa ada sesuatu yang kurang. Kedepannya kami juga semakin jarang berkomunikasi. Pada akhirnya kami pun putus. Sampai saat itu aku bertemu dengan dia. Aku mendengar dia sedang menelpon seseorang. Nada centilnya persis seperti dulu. Babe, Kok kamu cepet banget udah sampai? aku datang buat jemput anak kecil balik ke rumah kecil. Aku baru mengerti. Sikap manja kepadamu itu karena dia mencintaimu. Kalau dia sudah tidak manja, berarti dia sudah tidak mencintaimu. Kamu beneran mau tunangan sama dia? Tenang aja, dia gak bakal sama kayak dulu lagi kok. Kamu bisa gak? Babe, aku sama dia cuma main-main aja kok. Boros sama sih kamu. Belakangan ini kulitku kusam, jadi aku pengen pakai ini. Lagian lagi diskon kok, jadinya murah. Gak sampai 100.000. Muka kau sedikit emang apa sih? Munafik banget jadi orang. Kamu tiap hari boros, aku nggak pernah tuh boros. Kamu jangan marah. Aku gak bakal beli lagi kok ya. Nanti aku bikinin makanan favoritmu ya. Lepasin. Kamu tau nggak sekarang penampilanmu udah kayak hantu aja. Halo Nara. Terry, kamu kenapa nangis? Pasti Ardi bully kamu lagi ya? Nara, kamu ya selalu buat aku khawatir. Dilihat dari kondisi kulitmu, aku tahu kamu pasti nggak merawat kulitmu ya akhir-akhir ini. Yuk kita pergi cari calon tunanganmu. Ini siapa? Kamu kenapa datang? Nanti pas pulang baru aku jelasin ya. Ada orang yang nggak tahu malu dan nggak menepati janjinya. Sebelum tunangan kamu baik-baik sama dia, tetapi setelah tunangan kok jadinya nggak ada usaha sama sekali buat pertahanin hubungan dengan bulan, malah berkeliaran di luar sama cewek lain. Mau manfaatin uang cewek lain ya? Jangan menikahi dia lagi. Yuk kita pergi. Aku harap kamu pikirkan secara baik-baik. Aku kasih kamu satu kesempatan lagi. Kalau kamu nggak gunakan kesempatan ini dengan baik, maka aku akan pergi. Apa yang kamu lakukan? Utang belum dibayar. Kak, dia orang yang menyelamatkanmu. Bajingan kayak dia pakai uang aja pasti dia mau. Ngapain lagi mau pilih dia? Pokoknya mau dia. Jadi perawanmu. Kamu pikir aku orang apaan? Kalian juga udah lihat kan? Aku masih punya adik yang mau diurus. Kalau bukan kamu sudah menyelamatkan kakak ini, aku 3 kali lipat gajinya. deal. Tapi mau aku jadi apa? Sebagai perawat yang tinggal di sini harus menuruti peraturan yang dibuat Kanara. Dilarang berkelahi. Kalau melanggar langsung dipecat. Selama masa pemulihan, kaki Kanara harus direndam di dalam air panas 43 derajat. Astaga, kakimu nggak kepanasan apa? Kayaknya panas banget. Kamu tolong fokus dengerin peraturannya. Sorry, jam 3.30 itu jam Kanara pergi ke taman. Taman apaan? Yuk, aku bawa ke taman bermain. Mobil apaan kayak gini? Pakai mobil itu aja, biar lebih seru. Tapi Mobil ini cuma punya 2 kursi. Enggak, kamu jaga rumah aja sana. Kok? Lain kali ke taman bermain aja lebih seru. tapi kakiku. Tenang, aku jagain kamu. Naik itu yuk. Yuk lanjut. Nggak kuat. Aku udah urusan mendadak. Aku pergi dulu ya.
Aku sudah antri jemput kamu. Polisi datang, polisi datang.